Kupu-kupu hinggap di berbagai bunga. Pastilah dia menghisap madu. Dengan senang hati saya menyapa, mengucapkan salam untuk seluruh saudara surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok kita di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surah 7, ayat surah 7 Al-A'raf, ayat 88, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asrizal Asani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Wiji Asih Ratna Juharning Tias dari kelas D5. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita, Bapak Ustadz kita Haji Asrizal Al-Sani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selina dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah lancar semuanya Bu Selina. Alhamdulillah Buya kelihatan lebih segar dan Amin, kami amin. selalu berdoa untuk Buya dan keluarga, semoga Buya selalu sehat, bahagia, dan diberi Allah umur yang panjang sehingga bisa membersamai kami nantinya sampai saatnya kami harus kembali kepada yang kuasa setelah belajar di Asani. Begitu juga untuk seluruh peserta Asani diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita tetap belajar di Asani ini dengan istiqomah. Insya Allah, amin. Selanjutnya saya akan menyapa juga pendamping beliau, yaitu kali ini Ibu Wiji Asih Ratna Juharning Tias. Maaf Bu, agak salah-salah nyebutnya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosalina. Alhamdulillah. Ibu kelihatan sehat dan kelihatan siap. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya dan Ibu bisa dengan tenang, lancar dan muntas hasilnya insya Allah. Ya, selanjutnya acara ini sepenuhnya kita serahkan kepada Buya Hasrizal Asani dan pendampingnya. Kepada Buya, disilahkan Buya. Syukran Bu Selina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 8 bersama Bu Widya Syihratna Juha Mingtias, Bu Ratna ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana sih Bu Ratna ini? Di Bogor, Bogor di Barat. Alhamdulillah. Dulu Bu Ratna yang ngajak Yarsani siapa Bu Ratna? Ibu Upi Sakrahumini. Oh, teman di mana dengan Bu Upi itu? Teman SMP. Oh, SMP di Jakarta. Iya, di Perunggu. Oke. Ibu sekarang tergabung di kelas D5 bersama Bu Evi Masrema dan Ibu Espiralda ya. Siap. Oke. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Oke. Itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama yang kami hormati Ustadz Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri, penyusun sekaligus pengajar dan pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang sangat mudah dipelajari. Yang saya hormati para pembimbing, pendamping Ustadz Hasrizal Al-Hasani baik di kelas-kelas gramatikal dan kelas tahsin. Wabil khusus pembimbing kelas gramatikal D5, Ibu Evi Maiselma, Ibu Esfiralda. Yang kami hormati Bapak Helmi Edianto selaku koordinator acara kajian pada subuh, Bapak Hadril Basudin dan Bapak Saad Murdi, serta para pembimbing, pendamping Buya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom kajian pada subuh hari ini yang berbahagia. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, keridhoannya, dan rahmatnya kepada kita semua. Puji syukur yang tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan nikmat mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabil khusus, nikmat yang sangat luar biasa dapat berkesempatan mengenal dan mempelajari Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz Hasrizal yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing dengan tak kenal lelah, mengulang dan mengulang penjelasannya dengan amat sabar. Terima kasih kepada Buya Hasrizal beserta Umi Linda dan seluruh keluarga besar Al-Hasani. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat
dan keberkahannya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada pembimbing kelas D5, Ibu Evi Maiselma dan Ibu Esfiralda, yang tak kenal lelah dan sabar membimbing kelas D5. Semoga Ibu Evi dan Ibu Ira senantiasa Allah berikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Kelas D5, Pak Iwan Nurdin, dan wabil khusus Ibu Yurni Satria yang telah membuatkan PPT dan menampilkannya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada sahabat surga D5 yang telah memberikan semangat, dukungan. Semoga kita tetap kompak dan istiqomah sampai akhir hayat. Akhirnya, yang tak pernah saya lupakan, sahabat kecilku, Ibu Upi Sakrahumini, yang telah memberikan link dan mengenalkan Al-Hasani kepada saya. Semoga kita tetap bersama menimba ilmu di Al-Hasani. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon izin untuk menguraikan surat Al-A'raf ayat 88 secara gramatikal Al-Quran. Dan saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kami masih dalam taraf belajar. Baiklah, saya akan mulai dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Sadaqallahul azim. Penggalan surat Al-A'raf ayat 88 ini terdiri dari 31 yang terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 25. Bagian kedua, penggalan 26 sampai dengan 31. Adapun penggalan bagian pertama. Penggalan pertama, Qola. Penggalan kedua, Al-Mala'u. Penggalan ketiga, Alladzina. Penggalan keempat, Istakbaru. Penggalan kelima, Min. Penggalan keenam, Qaumihi. Penggalan ketujuh, La. Penggalan kedelapan, Nuhrija. Penggalan ke-9, Na tasdid. Penggalan ke-10, Ka. Penggalan ke-11, Ya. Penggalan ke-12, Syuaibu. Penggalan ke-13, Wa. Penggalan ke-14, Alladzina. Penggalan ke-15, Amanu. Penggalan ke-16, Ma'a.
Penggalan ke-17 ka, penggalan ke-18 min, penggalan ke-19 qaryatina, penggalan ke-20 au, penggalan ke-21 la, penggalan ke-22 ta'udu, penggalan ke-23 natasdid, penggalan ke-24 fi, penggalan ke-25 millatina, penggalan ke-26 kola, penggalan ke-27 a, penggalan ke-28 wa, penggalan ke-29 lau, penggalan ke-30 kunna, dan penggalan ke-31 karihina. Uraian bagian pertama, penggalan 1. Kola, ini bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kowala menjadi kola, di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, al-mala'u. Ini bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan domah di akhir. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata mala'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di kamus Munawir halaman 1354, artinya orang penting. Penggalan ketiga, lazina. Ini merupakan artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, istakbaru. Ini bentuknya KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kaburo, polanya istaf'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 365, artinya mereka telah sombong. Penggalan kelima min, ini merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam kaumihi, ini bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kaumihi, kaumi, dan hi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama kaumi, ini aslinya kauman. Karena pengaruh huruf jar menjadi kaumin dan bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diakhiri dengan tanwin. Akar kata qawama menjadi koma, ini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Dan kata benda kedua hi,
merupakan kata ganti, artinya nya. Arti dari KBM kaumihi adalah kaumnya. Penggalan ketujuh, la, ini merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedelapan, nuhrija, ini bentuknya kata SAD. Aslinya nuhriju, karena disambut dengan na tasdid menjadi nuhrija. Cirinya diawali nu dan diakhiri dengan domah, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata khoroja, polanya af'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya kami sedang akan mengeluarkan. Penggalan ke-9, na tasdid. Ini merupakan huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-10, ka, ini merupakan kata ganti, artinya engkau. Ini sebagai objek dari khoroja. Penggalan ke-11, ya, ini merupakan huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ke-12, syu'aibu, ini bentuknya kata benda nama, artinya syu'aib. Penggalan ke-13, wa, ini merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, alladzina, ini merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-15, amanu, ini bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata amina, polanya af'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan ke-16, ma'a, ini merupakan huruf jar, artinya bersama. Penggalan ke-17, ka, ini merupakan kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-18, min, ini merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-19, qoryatina, ini bentuknya KBM, terdiri dari qoryati dan na. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama qoryati, ini aslinya qoryatan, karena pengaruh huruf jar menjadi qoryatin, dan bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang menjadi qoryati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar min dan diakhiri dengan tanwin. Akar kata koroya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 340, artinya negeri. Kata benda yang kedua, na, ini merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM dari qoryatina adalah negeri kami. Penggalan ke-20, au, ini merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-21, la, ini merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-22, ta'udu, ini bentuknya KKSAD. Aslinya ta'uduna,
karena disambut na tasdid menjadi ta'udu. Cirinya diawali ta dan diakhiri waw sukuna menunjukkan pelakunya antum. Akar kata awada di sini berlaku kaidah satu sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya menjadi ada. Di sini berlaku kaidah satu sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 284, artinya kalian sedang akan kembali. Penggalan 23 na tasdid. Ini merupakan huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-24 fi. Ini bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-25 millatina. Ini bentuknya KBM. Terdiri dari millati dan na. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, millati, aslinya milatan, karena pengaruh huruf jar menjadi millatin, dan bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang, menjadi millati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, fi, dan diakhiri dengan tanwin. Akar kata malala dibaca malla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'latun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 426, artinya agama. Dan kata benda kedua, nah, merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM dari millatina adalah agama kami. Arti bagian pertama, surat Al-A'raf ayat 88 adalah pemimpin dari orang-orang yang menyombongkan diri dari kaumnya, Syu'aib, berkata, wahai Syu'aib, pasti kami akan mengeluarkan engkau dan orang-orang yang telah beriman bersamamu dari negeri kami. Atau sungguh kami benar-benar akan kembali kepada agama kami. Uraian bagian kedua surat Al-A'raf ayat 88. Penggalan ke-26. Qala, ini bentuknya KKL. Cirinya fathah di akhir menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah satu sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-27 a, ini merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-28 wa, ini merupakan huruf bermakna, artinya dan. Dan penggalan ke-29 lau, ini merupakan huruf bermakna, artinya meskipun. Penggalan ke-30 kunna, ini bentuknya KKL. Cirinya na di akhir menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata kawana menjadi kana
Di sini berlaku kaidah satu sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full atau domah sukun. Maka tambahkan huruf wa di tengah dan huruf wa tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya kami adalah. Dan penggalan terakhir 31, karihina. Ini bentuknya KBBA jamak. Cirinya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berbaris kasroh. Akar kata kariha, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya karihun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Dan pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ini terdapat di Kamus Munawir halaman 1204, artinya orang-orang yang membenci. Arti bagian kedua, surat Al-A'raf ayat 88, dia berkata Syu'aib, dan apakah meskipun kami membencinya agama tersebut? Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 88, pemimpin orang-orang yang menyombongkan diri dari kaumnya telah berkata, wahai Syu'aib, pasti kami akan mengeluarkan engkau dan orang-orang yang beriman bersama engkau dari negeri kami, atau sungguh kalian benar-benar akan kembali kepada agama kami. Dia Syu'aib berkata, apakah kalian akan mengusir kami meskipun kami orang-orang yang membencinya agama tersebut? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gimana rasanya Bu Ratna? Alhamdulillah Buya. Terima Ya, kasih. iya, enak ya. Kalau Bu Ratna baca Quran sekarang gimana rasanya? Kalau sekarang baca Quran, Ya, di dalam udah mulai. hati seperti sedang belajar gramatikal juga Bu ya. Udah Minimal mulai, dalam udah mulai ya, banyak paham ya. insya Allah. Kegiatan sehari-hari Bu Ratna sekarang apa ini? Ibu rumah tangga Bu ya. Coba. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqamah Bu Ratna ya. Insya Allah Bu ya. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-A'raf ayat ke-88 yang sudah dibacakan oleh Ratna dengan tas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, nah kata qala ini sudah merupakan vocabulary kita yang familiar ya. Dia berkata, siapa yang berkata ini adalah al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Al-mala'u pemimpin orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari kaumnya. Salah seorang dari kaumnya itu yang sombong berkata, apa katanya? Lanukhrijannaka ya Syu'aib. Ya Syu'aib, kami sungguh akan mengusir engkau, mengeluarkan engkau. Jadi la dan na tasdid itu penekanan betul-betul kami akan mengusir engkau. Ya Syu'aib, kami betul-betul akan mengusir engkau, mengeluarkan engkau. Wallazina amanu, dan orang-orang yang telah beriman ma'aka bersama engkau, mengusir. Min qaryatin, dari kampung kami, dari desa kami. Au la ta'ud dan au la ta'udunna fi millatina, atau sungguh kalian kembali ke agama kami. Jadi kalau nggak mau diusir, kembalilah ke agama kami, ke agama nenek moyang. Qala, Syuaib berkata, dia berkata, awalau kunna kafirin, apakah
Dan apakah kalian akan mengusir juga, maksud saya, kunna karir. Sungguhnya kami orang-orang yang membenci agama kalian, nggak suka. Maka kalian akan mengusir juga orang-orang yang suka kepada agama kalian. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak dekat nanti biar Pak Saat Mudi yang akan menambahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sama-sama belajar, mungkin ada satu kata dua kata yang terlewatkan atau salah baca. Karena kita semua belajar, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Rosalina, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Rosalina. Terima kasih Buya. Demikianlah uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 88. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.